Hello everyone, welcome to C3 Freedom Online Experience. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus. Dan bulan ini kita akan bicara soal purpose. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Michael Tenggala. Enjoy the service. Halo semua, welcome to C3 Freedom Experience. Apa kabar? Saya harap semua saudara-saudara baik-baik saja di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua sehat sampai kita bisa bertemu kembali di gereja ini. Oke, hari ini kita akan ibadah seperti biasa. Kita akan baca ayat, kita akan memulai dan kita akan baca dari Yeremia 29 ayat 11. Tapi kali ini saya baca dari versi yang sudah dibacanya. Aku mengatakan hal itu sebab aku tahu rencana yang ada padaku bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku mempunyai rencana yang baik bagimu. Aku tidak merencanakan melukai kamu. Rencanaku ialah memberikan pengharapan dan masa depan yang baik bagimu. Let's worship. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Pernah gagal rencanamu, berani jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, semasa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, berani jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu.
Mari kita masuki gerbangnya dengan hati yang penuh dengan syukur. Yeay! Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Jehovah,
Jireh, you are more than enough, more than enough, more than enough for me. Jehovah, 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 Jireh, you are more than enough, more than enough, more than enough for me. And I will praise you, I will praise you, I will praise you more than enough. Oh yeah. Jehovah, 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 Jireh, you are more than enough, more than enough, more than enough for me. Jehovah Jireh, Jehovah, 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 Jireh, you are more than enough, more than enough, more than enough for me. I will praise you, 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 I will praise you more than sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah
to you. Your love is always true. I found my home in you. Nothing compares to you. Nothing compares to you. Your love is always true. Your love is always And I found my hope in you. true. I find my hope in you. Nothing compares to you. Nothing compares to you. Your love is always true. I find my hope in you. Nothing compares to you. All that I've been through leads me back to you. All for my goodness. Thank you, Lord Jesus. All that I've been through leads me back to you. All for my goodness. Thank you, Lord Jesus. All that I've been through leads me back to you. All for my goodness. Thank you, Lord Jesus. All that I've been through leads me back to you. All for my goodness. Thank you, Lord Jesus. Nothing compares to your love is always true. I found my home in you. Nothing compares to you. Nothing compares to you. Your love is always true. I found my hope in you. Nothing compares to you.
Hai, selamat hari Minggu, City Freedom. Dan buat semua yang menonton online service minggu ini. Nah, bulan ini, seperti biasa, tema bulanan kita akan berbicara mengenai purpose. Nah, salah satu jasa konsultan yang dibayar sangat mahal di dunia adalah jasa konsultan yang bisa menjawab atau menjabarkan tentang the why in human's life. Nah, buat saya mengerti tentang tujuan ini sangat amat penting. Karena begini, tanpa mengerti tentang tujuan atau purpose, kita itu seperti bermain bola tanpa gawang. Nah, sangat frustrasi banget kalau kita bermain bola tanpa gawang. Ataupun bagaikan pelari yang nggak punya tujuan. Nah, Dr. Miles Monroe pernah berkata begini, "The greatest tragedy in life is not death, but life without reason." Jadi begini, sangat berbahaya untuk hidup tanpa tahu untuk apa kita hidup. Mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 139 ayat 16. Dikatakan begini, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya." Nah, dari pembacaan itu dikatakan begini, our purpose has been set even before we exist. Nah, yang membuat kita tidak clear akan purpose kita atau tujuan kita exist adalah dosa. Dosa dalam bahasa aslinya dikatakan hamartia. Artinya miss the target. Dosa membuat kita miss dari tujuan. Kenapa kita ada di dunia ini? Kenapa kita diciptakan? Nah, kehausan jiwa manusia yang paling dalam adalah untuk menemukan the sense of significance and relevance. Purpose is the key to life. Nah, without purpose, life has no meaning. Jika visi kita hanya sebesar status yang mau kita capai, nah usaha kita dalam mencapai hal tersebut justru buat saya itu akan menjadi kejatuhan kita. Karena sebenarnya vision is buried in purpose. Visi itu dikubur dalam satu tujuan. Without knowledge of purpose, life become endless strings of activities with little or no significance. Hanya bergerak tanpa ada kemajuan. Only motion, no progress. Nah, saya mau kita coba definisikan hari ini. Apa itu purpose? Buat saya gini, purpose itu master motivation, mother of commitment, source of enthusiasm, womb of perseverance. Nah, dari mengetahui purpose, baru kita akan menghasilkan satu pengharapan atau hope yang mendorong kita untuk melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Pengkhotbah 1 ayat 2 berkata begini, "Kesia-siaan belaka," kata pengkhotbah, "kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia." Nah, Salomo setelah bertahun-tahun mengobservasi kehidupan manusia dalam beraktivitas, dalam berencana, dan segala pencapaiannya, mengambil kesimpulan bahwa semuanya itu sia-sia. Tanpa sense of purpose, semua yang dicapai manusia itu sia-sia. Nah, tanpa mengetahui purpose, kita hanya membangun generasi yang sekarang ini they are smarter, mereka lebih pintar, but not wiser. They're bigger, but not stronger. They know more, mereka tahu lebih banyak. Understand less, mereka mengerti lebih sedikit. Live longer, tapi nggak ada enjoyment. Mereka cuma tahu hanya exist aja. Nah, without purpose, life has no heart. Nah, saya mau share beberapa hal yang bisa menolong kita
untuk mengetahui purpose kita ada di bumi ini. Nah, waktu saya share ini, saya mau kita sadar bahwa untuk tahu purpose kita, sebenarnya kita harus bertanya pada creator kita. Untuk mengetahui satu produk, selalu kita harus refer ke manual book produk tersebut. Nggak mungkin kita tanya kepada produknya. Oke? Nah, Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, firman Tuhan bilang begini, ini Tuhan yang bicara. Dia menyatakan bahwa gini, hanya dia yang tahu. Yang kedua, dia menyatakan begini, kita nggak tahu. Dalam bahasa Inggris dikatakan plans. Artinya, banyak rencana Tuhan buat hidup kita. Nah, hari ini saya mau ambil dari satu cerita di Alkitab. Mari kita buka sama-sama pada Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Dikatakan begini, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istana dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, apa yang kita bisa ambil sih dari cerita yang barusan kita baca? Yang pertama, untuk mengetahui purpose, kita harus sadar bahwa it is a journey, not just a destination. Ingat bahwa hal dan proses ini akan terus kita jalankan sampai kita mati. Jadi jika kita masih punya nafas, kita akan terus menjalankan kehidupan kita dan mengendapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, seperti kita ketahui, melalui cerita di atas, Yusuf perlu waktu yang sangat panjang untuk menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Pada awalnya saat Yusuf berusia 17 tahun, dia belum tahu akan hal itu secara jelas. Dari kisah Yusuf ini, kita juga perlu tahu bahwa nggak semua orang akan ikut senang dan mendukung mimpi yang kita punya. Jadi kita jangan punya ekspektasi bahwa hanya karena ada hubungan darah, karena keluarga, apalagi pertemanan, pasti mereka mau dukung kita punya mimpi. Justru yang jual Yusuf adalah saudaranya sendiri. Dari cerita ini kita mestinya sadar, cuman Tuhan satu-satunya pribadi yang harusnya jadi pegangan kita. Kejadian 37 ayat 5-11 dikatakan begini, pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu.
Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya yang kedua kali. Katanya gini, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Nah, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf punya karunia dan kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Nah, saya lihat di sini bahwa kemungkinan besar karunia yang sama seperti Yusuf, saudara-saudaranya juga punya. Nah, Yusuf juga nggak jerak dan tidak belajar, nggak kapok bahwa saudaranya ini merasa iri hati dan tidak bisa mendukung mimpi yang dia punya. Ia terus menceritakan mimpi yang ia punya sampai ia ditegur oleh ayahnya akan hal ini. Kalau saudaranya merasa iri kepada Yusuf, saya berpikir begini, mungkin mereka percaya, kemungkinan besar mereka percaya bahwa mimpinya Yusuf akan jadi kenyataan. Makanya mereka iri. Nah, kalau kita jadi Yusuf saat dia masih berusia 17 tahun, apakah kita juga akan percaya akan mimpinya Yusuf yang nantinya akan menjadi raja? Nah, menurut saya, Yusuf pada saat itu kurang begitu percaya akan mimpi yang dia punya. Saya percaya bahwa saat Yusuf ada di sumur, mungkin dia berpikir bahwa ini akan menjadi akhir dari mimpinya dia. Jadi orang buangan nggak mungkin untuk menggenapi mimpinya menjadi raja. Begitu juga saat ia menjadi budak dan pembantu rumah tangga. Butuh waktu bagi dia untuk melihat rancangan Tuhan dalam hidupnya. Karena kenyataan. Once again, it is a journey and don't ever stop. Karena begini, jarak antara realita dan tujuan hidup Anda mungkin jauh. Tapi teruslah berjalan dan izinkan Tuhan untuk memimpin Anda. Perlahan tetapi pasti semua ini pasti akan jadi jelas. Nah, tadi poin yang pertama. Poin yang kedua, you do not see clearly right in the beginning. Kejadian 41 ayat 33 sampai 42 katakan begini. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku, Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Nah, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah pada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas
pada lehernya. Nah, baru di kemudian hari kita bisa tahu jika Yusuf bisa melihat bahwa Tuhan memakai dia bukannya aja sebagai seorang raja, tapi ternyata untuk menyelamatkan bangsanya sendiri. Tapi dia pasti belum melihat secara jelas pada awalnya. Karena kejadian-kejadian masa lalunya. Nah, saya mau cerita sedikit. Waktu I said yes to this ministry, saya nggak langsung punya gambaran jelas tentang akan jadi apa gereja ini nantinya. Modal saya waktu itu cuma berani percaya that we are called to do this. Along the way, what happened? Nah, disappointed? Yes. Ya kan? Tired? Pasti. Capek? Itu pasti. Being misunderstood? Yes. Cuman begini, apa yang membuat saya tetap jalan? I saw a progress even a little. Biarpun sedikit, saya lihat ada progress. That we are on the right tracks. Nah, Efesus 5 ayat 17 katakan begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata mengerti di sini dalam bahasa Asli dikatakan suniemi, yang berarti gini, putting together piece by piece, to set or join together in mind. Jadi sedikit demi sedikit. Nah, saya mau cerita ada satu tentang seorang perenang bernama Florence May Chadwick. Untuk saya Google ceritanya gini. Prestasi terbesarnya tercatat dalam sejarah renang. Yaitu gini, waktu tanggal 8 Agustus 1950, dia berenang melintasi terusan Inggris dalam catatan waktunya 13 jam 20 menit. Dia pecahkan rekor dunia yang dicapai oleh Gertrude Ederle dari Amerika. Nah, 1 tahun kemudian, Chadwick kembali melintasi terusan Inggris itu. Dari England ke Prancis. Nah, kali ini dia berenang dalam waktu 16 jam 22 menit. Nah, prestasi ini bikin dia menjadi wanita pertama yang berenang melintasi terusan Inggris bolak-balik. Nah, pada tahun 1952, Florence Chadwick berusaha lagi untuk jadi wanita pertama yang berenang melintasi terusan Catalina waktu itu. Dengan jarak 26 mil, itu sekitar 42 km. Dari Pulau Catalina mencapai daratan California. Chadwick berjuang melawan kabut tebal. Udara dingin, dan kadang-kadang ditulis benar ada beberapa ikan hiu. Ya, dia berusaha keras banget untuk mencapai daratan. Namun begini, setiap kali ia mencoba lihat daratan, cari daratan melalui kacamata renangnya, yang tampak, yang kelihatan cuman kabut tebal. Nah, akhirnya setelah berenang selama 15 jam, karena nggak bisa melihat daratan, akhirnya dia give up, dia menyerah. Nah, Chadwick kecewa banget waktu dia tahu bahwa daratan yang dia cari itu hanya tinggal setengah mil, nggak sampai 1 kilo lagi, udah sampai pantai. Nah, dia menyerah gini, bukan karena dia adalah seorang yang mudah menyerah, pastinya. Tapi karena tujuannya tidak dapat dilihat. Bukan cuaca yang menghentikan dia. Dia berkata begini di wawancara itu, saya nggak cari alasan, tapi jika saya lihat daratan, saya pasti udah sampai di sana. Nah, 2 bulan kemudian dia kembali. Dia berenang lagi, melintasi terusan Catalina. Kali ini, meskipun cuaca buruk, ya dia sudah menetapkan tujuan di dalam pikirannya. Dan bukan hanya dia mencapai tujuannya, bahkan dia melampaui rekor pria lebih cepat 2 jam.
Nah, dari cerita tersebut gini, saya ambil pelajaran gini, kita nggak bisa memisahkan visi dan tujuan. Walaupun kita tahu apa yang jadi tujuan kita, jika kita nggak punya visi, we have nothing to see. Dalam artian gini, kita short-sighted. Kita nggak bisa melihat, lost sight dengan apa yang sudah dan sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Maka bisa aja kita jadi gagal. Yang membuat kita bisa melihat dengan benar, sesuai dengan yang Tuhan mau, dan mengetahui tujuan kenapa kita diciptakan, yang menghalangi itu cuman dosa. Yang dalam bahasa lain tadi sudah disebutkan hamartia. Emang tujuan dosa dalam hidup kita ada supaya kita miss the target. Kita miss dari target yang sudah Tuhan set untuk kita. Nah, saya mau bilang begini, gagal mengerti purpose bisa membuat kita stop progressing. Bahkan bisa membuat kita kembali pada hidup kita yang lama. Nah, poin yang ketiga, start with whatever is in your hand. Oke. Apapun yang ada di tangan Anda, meskipun terlihat kecil dan sederhana, jangan underestimate, jangan remehkan. Karena gini, jika kita memulainya, eventually kita akan takjub, kita akan amazed melihat apa yang Tuhan bisa pakai yang di tangan kita untuk menjadi bagian dari penggenapan rencananya di bumi ini. Nah, sama aja dengan Yusuf. Ya kan? Selama berapa lama dia mengalami banyak ketidakadilan dalam hidupnya. Tapi dia tetap setia untuk terus melakukan dan mengerjakan apa yang ada di tangannya, apa yang dipercayakan di tangannya. Dan apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Semua kalkulasi yang dia pelajari, ilmu tata logistik dan perencanaan pengelolaan keuangan yang Yusuf pelajari selama itu, dan kemudian diajukan kepada Firaun, dinilai sangat baik justru. Dan Firaun mengakui adanya roh Allah dalam Yusuf saat dia mengajukan proposalnya. Start with what you have. Apapun yang ada di tangan Anda, karena semua itu bisa Tuhan pakai untuk menuntun Anda ke tempat yang Tuhan sudah rencanakan untuk Anda. Mimpi atau kerinduan kita di City Freedom adalah gini, kita melihat Anda semua di sini menjadi berkat dan dampak dimanapun Anda berada. Karena itu jangan sia-siakan apa yang ada di tangan kita. Nah, yang keempat, God will be at work if you allow Him to. Sebagai contoh yang lain, Abraham yang menjadi bapa di bangsa-bangsa, pada awalnya sempat meragukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Ada realita yang jaraknya terlalu besar dengan penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi disitulah areal Tuhan untuk bekerja. Karena gini, Tuhan akan memastikan apa yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi dia yang percaya kepadanya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Kejadian 17 ayat 4-5 dikatakan begini. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Proverbs 3 ayat 5-6 yang New Living Translation berkata begini, Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Jadi saya mau ajak gini, kita semua libatkan Tuhan bekerja dalam whatever dreams you have. Izinkan Tuhan. Nah, karena jika ini jalan Tuhan, pasti Tuhan yang akan meluruskannya.
Tuhan akan buka jalan jika kita setia. Nah, kata abuse atau penyalahgunaan berasal dari dua kata, yaitu abnormal use. Ya. Kita akan sangat menyalahgunakan seseorang atau sesuatu, even ourselves, jika kita nggak tahu fungsi dan kegunaan kita diciptakan. Jika kita tahu rancangan dan tujuan dalam hidup kita, maka kita akan merasa mudah untuk nolak semua tawaran yang nggak sejalan dengan apapun tujuan kita. Nah, saat kita tahu purpose dan tujuan hidup kita, maka kita bisa banget dengan mudah melakukan hal-hal itu. Tapi jika kita nggak tahu di mana jalur dan jalan Tuhan, kita bisa aja berada di tempat yang salah, masuk ke dalam pintu yang salah, melakukan sesuatu yang sangat fatal. Nah, meskipun terlihat berat, kita harus ingat dan setia menjalani jalan Tuhan dalam hidup kita. Karena gini, Tuhan bisa menjadikan apa yang mustahil buat kita menjadi nggak mustahil. Nomor 5, yang terakhir. Fulfillment comes when you meet your purpose. Oke? Yohanes 17 ayat 4 berkata begini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya. Nah, 2 Timotius 4 ayat 7 berkata begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya mau kita belajar begini. Fulfillment atau pencapaian datang bukan di saat kita punya segalanya. Pencapaian paling memuaskan terjadi saat kita mengenapkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita tahu purpose kita. Nah, suatu kehormatan yang paling besar jika kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kata menyelesaikan itu datang dari teleo, yang artinya adalah to end is, to complete, execute, fulfill, and to conclude. Atau secara simpelnya kadang-kadang orang suka bilang to die empty. Di mana nggak ada lagi hal yang perlu kita selesaikan dalam hidup kita. Buat saya itu kepuasan yang sangat bisa kita miliki. Nah, saya berdoa kita semua bisa mengerti hal ini. Dan poin-poin di atas bisa menolong kita dalam menemukan atau menjawab pertanyaan kita. Jangan panik jika akhir pencapaian tujuan Anda sepertinya mustahil. Karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Lakukan apa yang terbaik dengan apa yang ada di tangan kita sekarang. Saya cuma mau kita semua sadar bahwa jangan sampai kita sukses di tempat yang salah. Find your purpose and fulfill it for God's glory. Tuhan berkati. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than
you, Pastor Michael, for your message. Purpose is a journey where we might not see things clearly at the beginning, but always start with whatever we have at hand and trust that God is at work with us. Fulfillment comes when we meet our purpose. Kami mengundang Anda untuk join Connect Lounge on Zoom jam 1 siang di ID yang tertera di layar ini. Thank you for joining our online experience. Stay blessed and see you again next week.